Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Kurniasari. Saya mahasiswa FIPU Hamka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan dari PLP 1 adalah menambah wawasan mengenai lingkungan persekolahan. Di sini kami mau wawancara untuk tugas kuliah PLP 1 di SD Cilangkap 1. Untuk pertanyaan aja tentang karakteristik peserta didik itu ya, untuk umur masuk siswa kelas 1 itu di sini ditentuin atau tidak? Kalau ditentuin biasanya berapa? Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau itu sesuai dengan juknis dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Ada 4 kategori, 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi. Zonasi itu berdasarkan tempat tinggal, jarak dari sekolah ke peserta didik. Yang kedua jalur prestasi, yaitu peserta didik yang memiliki prestasi dari sekolah sebelumnya, baik prestasi non akademis maupun akademis. Kemudian ketiga adalah jalur usia. Usia itu diambil dari umur yang paling tua atau yang paling senior, itu maksimal adalah 8 tahun. Kemudian minimal adalah 6 tahun usia sekolah. Yang keempat adalah jalur afirmasi. Afirmasi itu ada 2. Yang pertama adalah orang tua atau tadi yang orang tuanya tidak mampu, kategori tidak mampu, yang mengeluarkan adalah dari pemerintah. Afirmasi yang satu lagi jalur anak guru. Peminatnya tahun ini melebihi hampir mencapai 400 siswa, hampir ya, kurang. Selanjutnya untuk struktur organisasi di SD Cilangkap 1 ini seperti apa? Sekolah itu pertama adalah kepala sekolah sebagai orang media penuh. Di kepala sekolah sejajar dengan komite sekolah, kemudian baru operator sekolah atau tenaga dari sekolah, bendahara, karena di sini operator, sini bendahara, bawahnya guru kelas. Guru kelas 1 A B C D, 2 A B C D, 3 A B C D, 4 A B C D, 5 A B C D, 6 A B C D, dan 24 rombel, 24 guru. Bawahnya baru guru dan studi. Bahwa itu guru PAI, pendidikan agama Islam, ada PAK, pendidikan agama Kristen, ya, ada agama Kristen sendiri gurunya. Kemudian ada PJOK. Kemudian di bawah itu ada tenaga kependidikan, yaitu penjaga sekolah, pesuruh, dan keamanan atau security. Selanjutnya tugas dari masing-masing bidang kayak kepala sekolah itu tugasnya seperti apa? Ya, kalau tugas kepala sekolah pertama adalah memimpin terselenggaranya pendidikan di sekolah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mendelegasikan tugas-tugas yang disampaikan kepada guru kelas masing-masing. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan. Jadi tugas koordinasi itu antara dinas pendidikan diturunkan kepala sekolah, diturunkan kepada guru dan masyarakat. Yang ketiga, yang keempat adalah tugas mensupervisi. Supervisi itu mengecek atau juga mengevaluasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Jadi supervisi ada 2, supervisi akademis dan supervisi klinis. Dari klinis itu berkaitan dengan permasalahan di siswa maupun di guru. Misalkan ada tindakan kekerasan terhadap siswa, itu di supervisi klinis namanya. Permasalahannya ada kekerasan antar siswa, ada bullying,
ada juga kekerasan non fisik, ya, ngapain dan seterusnya, itu diselesaikan oleh kepala sekolah karena di SD tidak ada guru BK, tidak ada di SD, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi setiap kegiatan baik yang bersifat akademis maupun non akademis. Itu dalam 1 tahun 1 kali laporan. Kalau di sekolah dasar ada namanya IRDA, Inspektorat Daerah, ya. Itu semua kegiatan laporan sekolah ada di sana yang menyangkut pengeluaran keuangan, namanya IRDA. Yang selanjutnya, peraturan yang ada di sekolah itu selalu dievaluasi atau tidak sih, atau turun-temurun aja? Oh iya. Jadi kalau di sekolah ini ada namanya program tahunan, RKT, program rencana kegiatan tahunan yang dibuat oleh kepala sekolah. Apa isinya? Di antara tentang mengevaluasi setiap kegiatan yang berkenaan dengan jalan proses pembelajaran. Nah, ada 2 peraturan bagi siswa dan peraturan bagi pendidik. Nah, peraturan bagi siswa itu selalu disesuaikan dengan situasi kondisi tahun berjalan. Itu berdasarkan hasil evaluasi dan kajian setiap tahunnya. Kemudian bagi guru di sekolah ini jam 7:04 harus sudah sampai di sekolah. Resikonya kalau terlambat dikunci pintu gerbang. Itu berlaku bagi guru dan pendidik. Peraturan itu akan dikaji setiap tahun dan akan selalu diperbaharui. Selanjutnya, apakah di SDN Cilangkap 1 ini melaksanakan kegiatan penurunan dan kenaikan bendera? Belum ada COVID, itu kenaikan bendera itu pada hari Senin. Ya, hari Senin dilakukan penaikan bendera serentak dengan kegiatan upacara. Upacara dilakukan sebelum pembelajaran, yaitu pukul 7:45 sampai dengan 7:45. Itu tugasnya dari mana? Dari kelas 456, yang anak-anak yang sudah latihan. Apakah sebelum pembelajaran dimulai dilakukan briefing terlebih dahulu? Untuk briefing sebelum ada kegiatan itu kalau di sekolah ini minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, apalagi kalau sifatnya urgent itu bisa hari ini bisa 2 kali, 1 hari kalau urgent. Jadi setiap ada kegiatan yang bersifat untuk proses pembelajaran maka kita diadakan briefing supaya nanti tidak ada miskonsep, gagal fokus dan seterusnya. Tujuannya itu kemudian ada evaluasi itu di setiap akhir pekan, bisa di hari Sabtu untuk evaluasi pembelajaran di sekolah, baik yang bersifat menyeluruh maupun di setiap kelas masing-masing. Yang dapat mengikuti briefing tersebut sekiranya siapa saja? Pertama dari kepala sekolah, kemudian guru kelas, guru bidang studi, penjaga sekolah, guru agama, satpam, seluruh semua. Apa saja yang dibahas pada saat briefing? Briefing itu pertama adalah informasi terkini yang berasal dari dinas pendidikan. Kedua adalah mengenai proses pembelajaran kayak tadi jadi menyampaikan informasi dari orang tua, grup orang tua itu terlalu berat, kebanyakan sampaikan guru-guru. Jadi besok kalau mau menyampaikan tugas jangan terlalu banyak dan terlalu berat. Jadi, kemudian ada diskusi. Kan tadi kan saya sampaikan siapa yang punya unek-unek, punya keluhan sampaikan, untuk saya diskusi. Ada yang juga yang memberikan solusi seperti apa supaya menjadi hal yang terbaik. Apakah di SDN Cilangkap 1 ini rutin mengadakan rapat dengan orang tua murid? Rapat dengan orang tua murid rutin dilaksanakan, terutama di waktu awal tahun. Awal tahun disosialisasikan tentang program sekolah yang akan berjalan setahun ke depan.
Dua, itu di pertengahan semester. Nah, di pertengahan semester itu biasanya sudah proses pembelajaran. Jadi dalam pertengahan semester itu apa sih yang menjadi kekurangan anak? Apakah waktunya, apakah cara belajarnya, apakah sarananya yang belum lengkap. Yang berikutnya di akhir semester, pembagian rapot, itu juga ada pertemuan orang tua. Di akhir tahun ada pertemuan lagi, yaitu untuk penentuan kenaikan kelas dan tidaknya. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini tuh apa aja ya Pak? Pertama adalah yang bersifat akademis, yaitu MIPA Club. MIPA Club itu klub untuk mempersiapkan Olimpiade Sains, ya. Itu ada matematika dan IPA. Itu dijalin dari kelas 1 bahkan sampai dengan kelas 5. Dua, ekstra non akademis, yaitu kepramukaan, ya, kemudian pencak silat, ada taekwondo, ada marawis, qasidah, ada juga seni, ada seni tari, ada seni suara, seni Sunda biasanya seringnya, ya. Adakah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini seperti Kalau untuk lab memang kita belum ada, tetapi tidak menutup hal itu, tetapi ada kegiatan lab kecil-kecilan namanya. Jadi kita punya alat peraga, alat praktikum yang memang dilaksanakan di kelas. Jadi tidak ada ruangan khusus lab, nggak ada. Itu ada. Itu bahkan yang kita punya adalah praktikum IPA, kemudian praktikum matematika dan IPS. itu ada program-program unggulan yang dilaksanakan? Program unggulan di sekolah ini pertama adalah tentang karakter, ya. Jadi karakter untuk program sekolah itu pertama adalah melakukan operasi mood. Itu dilakukan setiap seminggu 2 kali, biasanya di hari Senin sama hari Jumat. Untuk apa tujuannya? Agar anak terbiasa tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mengantisipasi sidak dari dinas tentang penunjukan kota sebagai sekolah ramah anak, kemudian sekolah adiliyatan, tentang kebersihan lingkungan. Yang kedua, membawa atau ikut melibatkan diri dalam penghijauan. Ya, jadi ada salah satu tugas anak yang tadi diberikan sanksi, tapi bawa pot ke sekolah bersama tanamannya, untuk bisa sekolah ini terlihat hijau dan seterusnya. Di setiap Jumat ada sholat duha berjamaah, maka kita dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan. Sekian hasil video wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.